Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Banjar Melati, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin beserta jajarannya, Baitul Mukmin beserta pengurus-pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja-remaji, putra-putri, putra-putri Banjar Melati, jamaah rutinan Ahad malam Senin bersama KPSC, yang semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah, dan semoga istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, dan kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Amin ya robbal alamin. Pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini, di malam ini, di bulan terakhir sebelum masuk tahun baru Hijriyah. Karena bulan ini adalah bulan Zulhijjah, bulan terakhir, setelah itu bulan Muharram. Hafal mboten Bu? Pertama bulan Islam itu Muharram. Setelah Muharram, Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal mboten Bu? Hari biasa tes awal apa? Tes lebaran kapit ya Bu? Kapit Rayagung. Nah ini ki Rayagung atau Zulhijjah. Bersyukur kehadirat Allah di akhir detik-detik menuju akhir tahun. Walaupun mungkin rada beli kerasa, karena biasanya tahun baruannya Januari.
Muharramnya kadang-kadang lupa. Makanya kita sama-sama harus menjadikan pergantian tahun dari 1440 tahun piragian 1447. Sebentar lagi, beberapa hari lagi 1448 Hijriyah. Apa yang harus kita lakukan di akhir tahun? Tidak lain adalah menghitung-hitung umur, menghitung-hitung pahala, menghitung-hitung dosa, menghitung-hitung sedekah. Buat apa? Buat evaluasi, buat renungan bahwasannya kita akan bertambah umur. Berarti kalau tambah umur berkurang kuota hidupnya. Kalau sudah bertambah umur, setahun, 2 tahun, beberapa tahun lagi pasti tidak usah takut, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita ini hanya perjalanan saja. Dari alam pertama apa? Dek? Alam kita ini pertama kali manusia itu dikasih alam apa? Ada di alam apa? Ada 5 alam. Kayak jari-jari ini, 5. Alam pertama alam ruh. Kita ini semuanya sudah diciptakan jutaan tahun yang lalu oleh Allah, tapi masih berbentuk ruh. Namanya alam ruh. Kemudian diturunkan ke rahim ibunya masing-masing, namanya alam rahim. Setelah alam rahim brojol, keluar lahiran. Ya sekarang ini namanya alam dunia. Setelah alam dunia pindah ke alam yang keempat, namanya alam kuburan atau alam barzah. Setelah alam barzah nanti trompet ditiup oleh malaikat Israfil, kiamat, ditiup yang kedua, bangkit lagi semuanya, hidup semua dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, bangun semua dari kematiannya, itu disebut alam akhirat. Nah, hafal enggak coba? Anak-anak nih, halo, pinter ini. Yang lain pada main HP, kalian datang di masjid ini belajar, ngaji, sholawatan, moga-moga jadi anak soleh-solehah, amin. Karena sudah sulit, anak-anak zaman sekarang usia-usia sebegini, gelem ngaji nih masjid, istiqomah ya dek ya. Setiap malam Senin minggu keempat di Masjid Baitul Mukmin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasannya pertama poin yang akan kita sama-sama pelajari, yang akan sama-sama kita renungkan adalah proses hidup kita. Hidup kita ini ternyata adalah perjalanan dari alam ruh ke alam rahim, alam dunia, kemudian nanti alam barzah, lalu alam akhirat. Oleh karena itu, kita harus betul-betul meyakini bahwasannya hidup kita di dunia ini setelah kita nanti selesai dari alam dunia ini, kemudian dikubur seperti saudara kita yang mendahului kita. Setelah dikubur itu bukan selesai,
Jadi kematian itu yang kita lihat kepada saudara-saudara kita, orang tua kita itu belum selesai urusannya. Karena tidak mungkin Allah nyiptain kita ini cuman umur 60-70 tahun terus sudah, gak ada terusannya. Maka yang harus kita lakukan adalah berpikir setelah kematian ini bagaimana. Kalau ketika hidup di dunia kita sangat serius memikirkan hidup. Hidup harus makan, cari makan. Hidup harus minum, cari minum. Akhirnya kerja. Kerja nyari duit. Besoknya nyari duit. Besoknya nyari duit. Temu-temu 50 tahun. Temu-temu ngerti beli. Tahu-tahu nggak terasa kadang-kadang udah 50 tahun, tahu-tahu 60 tahun. Pak Ustadz, lama 60 tahun tuh, itu kata anak-anak yang segini. Ya, lihat kakeknya 60 tahun, masih lama lihat kakeknya. Tapi kita yang menjalaninya cepat sekali. Saya masih ingat, saya lahir 82. Kemudian SD saya masih ingat lulus 94. Setelah itu mondok, kuliah, tahu-tahu sekarang 44 tahun. Ya Allah, kalau umur kita dijatah kayak umurnya Nabi berapa tahun? 63 tahun kalau hitungan hijriyah. Ini kadang-kadang kita salah hitung. Kalau Nabi Muhammad dihitungnya hijriyah, akhirnya 63 tahun. Karena lahir bulan Zulhijjah, wafat bulan Zulhijjah, jadi 63. Tapi golongannya kita ada nggak yang hitungnya dari Rajab ke Rajab? Nggak ada, kita hitungannya Januari, Februari, nggih. Emang beda Pak Ustadz? Beda sekali. Umur Nabi Muhammad 63 itu, kalau Masehinya 61. Jadi setiap 30 tahun itu sama dengan 1 tahun tambahan. Kalau dari Hijriah ke Masehi. Kenapa? Karena setiap tahun bedanya 11 hari. Kalau Januari, Februari, Maret, April 30, 31 harinya. Gimana? Kalau Muharram Sopar 29 30, jadi bedanya 11 hari setahun. Makanya kalau ditanya umur Nabi Muhammad berapa tahun? Betul 63 tahun, tapi hitungan hijriyah, hitungan bulan Islam. Kalau hitungan bulan Masehi yang dipakai oleh kita umurnya 61 tahun. Anggap saja biar mudah digenapkan, umurnya 60 tahun. Jadi kalau misalnya kuota kita ini ngikutin kuota Kanjeng Nabi, walaupun di sini sudah ada yang lebih, berarti bonus. Berarti kalau saya 44 sekarang, tinggal 16 tahun, kalau 60 tahun. Kalau yang 40, ya kalau yang 50 berarti 10 tahun maning. Kun kan untung-untungan zaman kian anak yang 50 tahun wis anak yang 55 wis Karena semakin kesini semakin pendek kadang-kadang umur, karena makannya banyak zat-zat kimia. Zaman bangen sih mangane godong-godongan sehat-sehat. Sekarang sih ada pemanisnya, ada pengawetnya. Oleh karena itu bukan mendoakan cepat atau tidak, yang kita sama-sama sedang ingatkan adalah hidup kita ini kalau sudah waktunya menghadap Allah, la yastakhiruna sa'atan wala
yastaqdimun. Tidak akan dimaju-majukan, tidak akan diakhir-akhirkan. Wis ana waktu memang kita nggak tahu, tapi sudah jelas pasti ada. Oleh karena itu untuk masalah kematian ini memang seakan-akan jadi obrolan yang kurang enak kalau disampaikan. Tapi memang perlu diingatkan, bukan masalah saat itunya, tapi masalahnya setelah itu. Kenapa masalahnya setelah itu? Karena ketika kita di alam barzah saja, kita akan disidangkan. Apalagi nanti di akhirat, kita akan menghadapi persidangan. Segala sesuatu yang telah kita lakukan di sini, di dunia ini, yang 60-70 tahun itu bukan selesai begitu saja, tapi akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ayo sama-sama usikum wa nafsi, saya mengingatkan diri saya, mengingatkan keluarga besar Banjar Melati, jadikan umur kita yang sedang kita jalani ini, sisa hidup ini, yang mungkin dulunya masih kurang serius, kadang-kadang masih dolanan, kadang-kadang masih melanggar aturan-aturan Allah. Wis cukup waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika nanti kita di akhirat digambarkan oleh Allah banyak orang yang ngayal. Apa kata Allah? Orang-orang yang di kuburan nanti itu pada ngayal. Apa ngayalnya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai saja ya Allah aku kembali hidup. Andai saja aku berada di dunia lagi. Andai saja aku masih bernafas. Maka aku akan ibadah, maka aku akan sodako, tapi sudah tidak bisa. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita jadikan akhir tahun bulan Hijriah ini sebagai bulan kita untuk meningkatkan diri kita. Aja sampai mengkonon baik. Solate masih belang bentong, subuhe masih kawanan, jamaah masih males, pengajiannya tambah blekiyeng. Kenapa? Karena memang Allah sudah mengingatkan kita agar kita selalu menjaga diri. Apa kata Allah di dalam surah Al-Qari'ah? Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Yombu. Kenapa? Karena Qur'annya kita kurang paham. Padahal kita ini hidup itu dikasih petunjuk, dikasih peta, dikasih arahan. Karena kalau hidup di dunia ini kayak hidup ke tempat, menuju ke tempat yang kita tidak tahu. Akhirnya Allah ngasih petunjuk biar tahu kita ini mau kemana. Makanya dikasih Quran. Jadi Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi kita sebagai manusia menjalani hidup. Makanya Al-Quran itu nasihat. Al-Quran itu adalah pengingat. Al-Quran itu adalah
ayat-ayat Allah, firman Gusti Allah. Apa yang disebut firman? Firman itu kata-kata, omongan Gusti Allah. Kalau saya lagi ngomong begini, enggak diperhatikan, misalnya ibu ngobrol, bapak ngobrol, anak-anak ngobrol, saya yang ngomong enggak diperhatikan, kira-kira tersinggung tidak? Tersinggung. Padahal saya manusia, bapak ibu manusia, sama-sama makhluknya, sama-sama lemahnya. Kecewa saya, apalagi Allah. Allah tuh ngomong sebetulnya kalau bahasa kitanya tuh. Melalui apa? Melalui Quran. Jadi Allah itu terus ngomong. Juz 1, 20 halaman. Juz 2, 20 halaman. Ngomong terus istilahnya. Nasihatin kita terus. Cuman kita kang ora iya ora embu. Bahkan kadang-kadang ada yang seumur hidupnya enggak menghatamkan baca Quran. Lah betapa Gusti Allah pemilik alam semesta, kita baik kang doif, kang lemah, ngomong beli diperhati nang tersinggung, apa maning raja Gusti Allah, pasti beli seneng. Makanya monggo termasuk renungan kita malam ini adalah merenungkan bagaimana kita menjadikan Al-Quran. Apakah kita memuliakan Quran atau kita mensia-siakan Quran? Quran minimal dibaca. Pak Ustadz kita si wis keder. Dengan apa je nok? Dengan apa je bu? Soalnya bang ini lo dikongkon ngaji badeg. Jadi beli ngaji. Sampai kian no ngaji beli lancar. Jadi apaan milu tadarus isin, anak beli hari ning kota si langka insyaallah. Ning kampung si ake, wis tua masih beli bisa ngaji, terus beli ben Pak Ustadz. Lamun dikongkon ngaji masa ngaji ya, kon belajar ikro maning masa belajar. Makanya ya wis, kian sih kaum kang mendang-mending lah daripada beli maca kang bisa baik. Bisa apa jeca? Bisa Yasin, baca Yasin. Setiap hari baca Yasin lamun bisa. Pak Ustadz setiap hari si keder lengane. Sibuk je kita sih. Sibuk apa aja, hari isuk-isuk ya sibuk segala macam ya Pak Ustadz, padahal urip 24 jam, maca Yasin ku paling 10 menit atau mentoknya 15 menit, tapi abot pisan. Ya wis, hari beli bisa unggal dina, berarti seminggu sepisan bae malam Jumat. Loh, diwaca beli malam Jumat wingi. Loh, senyum-senyum. Jadi minggu gian maca Quran beli. Loh. Ya wis bu, malam Jumat anak yasinan beli. Aku ning musola masjid ana yasinan. Makae lamun bisa sih hari biasa hari manusia hari dewek males. Makae pengen semangat rada beli males ku bareng-bareng. Makae lamun bisa malam Jumate maghrib ning masjid Baitul Mukmin terus baca Yasin. Insya Allah moga-moga dengan seminggu sekali saja, walaupun cuman baca, nanti ketika menghadap Allah ditanya, bagaimana kamu dengan Quran?
Saya tadarus setiap malam Jumat. Nah, alhamdulillah. Tapi bagi yang jarang baca Quran ditanya nanti, gimana kamu memperlakukan Quran? Yombu. Dibaca enggak minggu ini? Belum. Bulan ini? Enggak. Tahun ini? La Allah. Oleh karena itu, yuk sama-sama, Al-Quran itu bukan hanya bacaan. Bahkan kalau bisa kita paham. Lamun beli bisa paham KB, pahami separohnya. Kalau enggak paham separohnya, pahami sejuz baik. Dipahami sejuz baik. Gimana caranya? Ada terjemah. Terjemah itu minimal bisa memahamkan bahasa Arabnya. Tapi kalau lebih lengkapnya tafsir. Tafsir juga banyak terjemahnya. Lamun sejuz baik beli bisa minimal dari Anas sampai Wadduha. Karena dari Anas sampai Wadduha ini ayat-ayat sangat-sangat menyentuh sekali buat keimanan. Wadduha, Alam Nasroh, At-Tin, dan seterusnya itu luar biasa. Dan termasuk tadi yang saya baca surah Al-Qari'ah kita sudah hafal. Tapi kadang-kadang kurang paham. Padahal kalau kita paham ini akan menjadi salah satu pengingat. Apa kata Allah? Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, maka dia akan hidup bahagia di akhirat. Wa amman man khaffat, barang siapa yang kebaikannya lebih kurang, lebih sedikit dari keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kamu tahu enggak apa itu hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Allah, dadi engko uripe kula, uripe dudu ning kaya kenen, ginsi masih adem. Uripe engko ning tempat kang panas, bahkan tidak pernah merasakan dingin sedikit pun. Minum tidak ada minumnya dikasih sama Allah. Air yang mendidih sepanas-panasnya. Yang kedua nanah dari nanah-nanah ahli neraka. Aduh, Masya Allah. Dibakar. Kemudian meleleh. Didadek nang maning. Nah, jadi kalau misalnya dibakar meleleh selesai. Enak istilahnya, selesai. Tapi itu mah dihidupkan lagi. Kulitnya ditumbuhkan lagi. Allah, Pak Ustadz. Ngomongnya lo aja neraka surga baik sih. Pegel ngerongok nangis. Sekali-kali diingatkan. Hari kongkon ngomong ekonomi, cara luru duit, cara ngutang, cara kerja. Itu mah hari-hari boleh kudu diajari, boleh kudu diingatkan. Karena Al-Quran memang ternyata dalamnya itu tentang pengingat-pengingat ini. Juz Amma ini salah satu juz yang penting sebetulnya kalau kita bisa pahami. Dari juz Amma ini kita bisa menyimpulkan. Contoh di surat terakhir kalau dari Anas itu namanya An-Naba. An-Naba amma yatasaalun itu artinya adalah kejadian besar. Kejadian besar itu di sini maksudnya kejadian penting yang luar biasa. Apa? Yaitu kiamat. Dan orang yang menyampaikan an-naba itu namanya an-nabi. Loh. Jadi ternyata Kanjeng Nabi itu tugas utamanya menyampaikan an-naba, yaitu menceritakan nanti ada hari pengadilan, ada hari kiamat. Bahkan kata kiamat
Yang kita tahu dari kecil hari kiamat itu asal katanya dari koma yakumu, artinya kebangkitan. Jadi kita itu nanti dibangkitkan. Itu semuanya menunjukkan betapa Allah mengingatkan ini. Sering sekali diingatkan Allah. Oleh karena itu yuk di akhir dari bulan Zulhijjah ini menuju bulan Muharram aja sampai kita tidak ada perubahan. Kalau perubahan dari Senin ke Selasa, pergantian Senin ke Selasa, kadang-kadang nggak ngaruh. Padahal Allah di dalam Quran banyak menyebutkan wadduha walaili idza saja, demi waktu duha, demi waktu malam. Maksudnya apa? Biar kita tuh berpikir setiap hari, setiap duha atau setiap siang kita mikir, ini umur kita sudah ngurangin sehari. Ketemu malam lagi sehari, tapi enggak ngaruh kadang-kadang. Apa jare, yang penting urip mangan, urip oli duit. Pindah bulan, dari bulan Januari ke Februari, atau dari Zulqa'dah ke Zulhijjah. Ngaruh beli, kadang-kadang beli ngaruh. Apa jare, perpindahan pergantian bulan enggak terasa, enggak ngaruh, enggak ngefek ke kita. Dah ini nih Bu, Pak, yang di masjid maupun yang di rumah, ini mau pergantian tahun. Kalau pergantian hari boleh ngaruh ya wis, pergantian bulan boleh ngaruh ya wis. Kian si anak pergantian tahun 1447 ke 1448. Delengannya bakal ngaruh beli atau kayak biasa baik. Pada baik Pak Ustadz, awan bengi ya pada baik ya mengkononiku. Nah, lamun pergantian tahun saja enggak ngaruh, ngenteni pergantian apa maning? Berarti mungkin ngenteni pergantian alam. Dari alam taro ke alam nasro. Dari alam dunia ke alam barzah, baru kita sadar. Naudzubillah. Intinya yuk sama-sama kita memperjuangkan diri kita agar selamat dari api neraka. Gimana caranya? Ya di dunia ini. Tidak bisa usaha untuk lepas dari neraka di akhirat, tidak bisa. Ya di dunia ini. Selanjutnya di bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Bulan haji itu atau disebut Idul Adha adalah sebetulnya hari di mana Allah menunjukkan kepada kita bahwasannya kita ini, manusia ini sedang perang lawan setan. Kenapa? Karena di dalam rukun haji itu banyak sekali rukun-rukun kewajiban yang itu adalah asal mulanya berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi singkat saja karena 5 menit lagi, jam 10. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah seperti yang saya sampaikan di awal tadi di dalam surah As-Saffat ayat 102. Menceritakan tentang Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Nabi Ismail. Hebatnya Nabi Ibrahim. Diujinya bukan suruh sholat subuh. Diujinya bukan suruh datang ke pengajian, enteng kunci. Disuruhnya bukan untuk berdakwah dari Bode saya sampai ke sini.
Bukan. Diujinya nyembelih anak. Allah. Nyembelih anak, coba bayangkan. Dan anaknya ini adalah anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun. Beli anak-anak. Lahirlah Nabi Ismail dari istri kedua Nabi Ibrahim. Dari istri Siti Hajar, karena Siti Sarahnya yang istri pertama mempersilahkan ke Nabi Ibrahim, saya enggak melahirkan anak, kamu kan Nabi, sudah kawin lagi saja, itu sama Siti Sarah. Ketika sudah nikah dengan Siti Sarah, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Dicoba pertama disuruh dibawa ke gurun pasir yang sekarang Mekah, ditaruh di sana. Udah rada gede, disuruh disembelih. Ya Allah, apa maksudnya? Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, tapi apa kata Nabi Ibrahim dan kata Nabi Ismail? Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim berkata, qala ya abati if'al ma tu'mar. Nabi Ismail berkata, udah lakukan kalau Allah yang nyuruh kamu. Ya Allah, bocah cilik soleh pisan, duduk di kongkon ngaji. Bukan suruh berhenti main HP, disuruh disembelih. Apa jawabannya? Siap, siap bapakku. Saya siap kalau itu perintah Allah. Insya Allah minas sabirin. Insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Allah, anak soleh teman, bapak eyo taat pisan. Akhirnya ketika mau disembelih, setan datang untuk mengganggu. Siapa yang pertama kali diganggu? Nabi Ibrahim. Diganggu biar goyah hatinya. Ngapain kamu bunuh anak? Oh, anak udah lama-lama ditunggu. Kamu mau bunuh? Gak usah. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu itu setan, dilemparlah pakai batu. Setan itu. Kemudian gagal. Nabi Ibrahim tetap, akhirnya anaknya, istrinya dulu, ibunya, Siti Hajar. Bu, anaknya si Rapan disembelih kok. Masa kamu enggak mau nahan, kamu rela anaknya disembelih. Siti Hajar pun istrinya soleha, dilempar lagi setan itu. Gagal yang kedua, akhirnya ke anaknya Nabi Ismail. Gagal lagi. Nah itu adalah yang disebut zaman sekarang dalam hajinya jumroh. Ngelempar batu kecil. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar diganggu oleh setan. Karena 3 orang yang diganggu, makanya tanggal 10 namanya jumroh Aqobah. Kemudian setelahnya ada ula wusto dan seterusnya. Makanya ini adalah tanda pengingat buat kita bahwasanya memang setan itu sejak zaman Nabi Adam diciptakan, kemudian setan disuruh untuk sujud gak mau, diusir oleh Allah dari surga dan setan berjanji, saya tidak akan berhenti mengganggu manusia sampai mereka menjadi seperti saya, ahli neraka semua. Dan Allah memberikan umur yang panjang, gak mati setan tuh sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang anaknya banyak, setan banyak. Manusia mati, ada waktunya tapi setan gak mati-mati. Oleh karena itu ibu-ibu, musuh kita ini sebetulnya banyak. Apa? Setan. Setan itu bukan yang diceritakan dalam film kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, apalah film-film buatan manusia. Setan di sini adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang disebut di sini yang lebih mengerikan adalah yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hatimu, yang menggoda hatimu. Siapa yang menggoda itu? Minal jinnati wanas, dari jenis jin dan manusia.
Makanya tadinya udah mau berangkat hujan. Mangkat beli. Jare hati nalurinya mangkat bismillah kadalan sebulan sepisan. Jare setane aja mangkat maning. Ada udan. Akhirnya nggak berangkat. Loh, siapa yang sebetulnya membisikkan? Itu harus percaya Allah yang nyebut minal jinnati wanas. Kita nggak lihat, makanya Kanjeng Nabi menyebut di dalam hadisnya inna syaitana jathimun fi qalbil insan. Manusia itu di dalam hatinya ada syaitan yang jathim, yang menetap. Menetap di setiap hati manusia itu ada setannya. Idza ghafala, kalau dia tidak ingat Allah, waswasa, dia akan ganggu. Wa idza dzakara, kalau dia ingat, maka dia akan mengumpet. Kalau kitanya ingat, maka setan akan ngumpet, enggak bisa ganggu kita. Oleh karena itu usikum wa nafsi, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan apa? Dengan merenungkan kembali tentang akhir tahun, dan merenungkan kembali tentang ketaatan kita kepada Allah. Nabi Ibrahim dikongkon nyembelih anak, nurut, makanya enggak jadi dan diimbal. Dan diganti akhirnya anaknya dengan kambing dari surga, dan itulah Idul Adha. Makanya Idul Adha ini pengingat buat kita, hidup kita ini memang terus dirongrong oleh setan. Makanya kalau kita sedang jelek, kita sedang hatinya mengkel bae ning laki, anak beli. Hati lagi mengkel ning laki, itu salah satu dari gunanya setan. Bahkan ada ayat khusus menceritakan setan itu salah satu tugasnya menghancurkan keluarga. Rabi temu-temu beli seneng ning laki temu-temu seneng ning rabine wong. Rabi temu-temu seneng ning lakine wong. Itu memang salah satu cara setan merusak manusia. Karena kalau merusak satu orang saja itu paling yang kena satu orang. Tapi kalau merusak keluarga, ibu ama bapaknya pisah, cerai, maka anaknya kadang-kadang enggak jelas kemana akhirnya. Dan akhirnya ibadahnya enggak jelas. Ngajinya enggak jelas, sampai tua enggak jelas, punya istri enggak jelas lagi, punya anak enggak jelas lagi, ya senengannya setan. Naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat di dunia ini menghadapi godaan setan, menjalankan perintah Allah, dan semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain, amin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Di akhir tahun ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata kami yang penuh maksiat ini. Ampuni dosa lisan kami yang sering ngomongin orang. Ampuni dosa tangan kami yang pernah ngambil hak milik orang. Ampuni dosa hati kami yang sering ria, yang sering sombong, yang sering hasad ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari hasad, dari munafik, dari sombong, dari malas ibadah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana waj'alna wa min dzurriyyatina ya Allah. Jadikan kami dan anak-anak kami ya Allah min ahlil ibadah, ahli salat, ahli zakah, ahli khair, ahli Quran ya Rabbal Alamin. Rabbana khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisuil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum penutup, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan pesantren kita Darul Rohmah. Pak Jumerto sering, Kang Abud sering, ibu-ibu mangga mampir. Barangkali ada yang pengen mondok, pondoknya ada sekolahnya sama. Jadi sekolahnya dapat, ngajinya dapat, lingkungannya aman, enggak kaken HP. Insya Allah pesantren kita siap untuk membimbing anak-anak. Moga-moga ada dari keluarga besar Banjar Melati, biar nanti ke depannya bukan saya lagi yang ceramah, tapi santri Banjar Melati. Moga-moga ada yang mau nyantri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.